Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramun wal muhtaramin, para alim, para guru, para sesepuh binasepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Masjid Al-Murtadha yang tercinta, beliau Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain beserta seluruh jajaran kepengurusan masjid yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita, mualim kita, beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki beserta seluruh para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh masjid, dan juga seluruh jamaah bapak dan ibu yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan berkah, di kurang lebih 1 minggu lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dalam suasana kita masih berada di bulan Sya'ban, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah dan juga melaksanakan banyak ibadah. Kalau ulama-ulama dulu Bapak Ibu, kalau bulan Sya'ban ini ada yang memberikan makna bukit. Jadi di bulan Sya'ban para ulama-ulama memperbanyak ibadah, terutama zikir dan baca Quran Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelum memasuki bulan Ramadan ini ibaratnya Sya'ban ini sebagai bulan pelatihan sebelum datangnya Ramadan. Banyak zikir, banyak ibadah. Bahkan ulama-ulama dulu banyak meninggalkan aktivitas duniawiyah, aktivitas pekerjaan untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya, sebagai penganut para ulama, di bulan Sya'ban ini senantiasa sudah semangat bersiap-siap akan datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah
kita diberikan kesehatan, makanya Rasulullah memberikan ajaran kepada kita dengan doa, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Orang yang semangat akan memasuki bulan Ramadan, Bapak Ibu, betapa dahsyatnya Allah memberikan janji besar melalui lisan Rasulullah, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu alan niron. Orang yang semangat, girang, sudah siap-siap mau melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, kata Rasul, harramallahu jasadahu alan niron, jasadnya itu haram tersentuh api neraka, Bapak Ibu. Artinya dia itu diberikan sebuah keistimewaan ahlul jannah, ahlu surga. Makanya mari kita ini semangat untuk akan menghadapi bulan Ramadan. Insyaallah Ramadan seminggu lagi ya Bu ya. Ibu-ibu sudah nyiapin apa Bu mau Ramadan? Snack gitu ya. Snack mah gampang ya Bu ya. Yang penting semangatnya nih. Jadi kalau penetapan bulan Ramadan, insya Allah kalau pemerintah dan Nahdlatul Ulama itu tanggal 3 April, betul ya? Iya, Maret April. Tapi kalau Muhammadiyah sudah duluan tanggal 2 April. Ya sebiasa ada perbedaan pendapat dalam penghitungan penetapan Ramadan dalam ilmu falak. Nah nanti kita ngikutin yang banyaknya gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kan ada sidang isbat untuk menentukan datangnya Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pagi ini kita mengkaji tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Sebab begini Bapak Ibu, kata Rasulullah, orang yang bertakwa, orang yang soleh itu selalu berharap datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan menjanjikan banyak keberkahan, menjanjikan banyak pahala. Li'annal hasanata fihi mudha'afatun. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu pertama orang beribadah dilipat gandakan pahalanya. Dan Ramadan itu bulan berkah Bapak Ibu ya. Yang lagi jualan nambah rame, terutama jualan makanan. Yang pada jualan baju nambah rame karena berkah Ramadan. Betul apa betul? Itulah. Jadi Allah memuliakan bulan Ramadan karena memang Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pernah mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsu, gitu. Betapa banyak orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan Bapak Ibu, tetapi nggak dapat apa-apa, cuman lapar, haus, sementara pahalanya nol. Kenapa? Karena nggak memiliki ilmunya Bapak Ibu. Maka sangat rugi kita sebagai orang Islam ketika datang bulan suci Ramadan lewat begitu saja. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kita bersama-sama mengkaji daripada ilmu yang berhubungan dengan puasa, yang berhubungan dengan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah dalam satu tahun ada satu bulan yang paling dimuliakan, sehingga dikatakan dengan Sayyidus Syuhur, pimpinan dari segala bulan yang paling afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ahkamis siyam. Terlebih dahulu kita hadiah Fatihah untuk pengarang kitab supaya kita mendapatkan berkahnya ya Bapak Ibu, dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain
wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zain bin Ibrahim ibni Zain bin Semit wa usulihi wa furihi wal hadrati Asy-Syaikh Abi Al-Qadi Al-Husain nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tradisi ulama-ulama salaf Bapak Ibu, kalau mau baca kitab ini hadroh kepada pengarangnya. Ada satu kiai mengatakan kalau baca kitab tidak baca Fatihah kepada pengarangnya, ya takut di tengah jalan ini ada kesulitan, nggak ada solusinya. Makanya biar nyambung batin kita kepada musannif kitab, pengarang kitab, maka kita hadiah Fatihah. Karena beliau ini yang ngarang memang sudah meninggal, tetapi ruhnya ini masih ada. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayanu ahkamis siyam, penjelasan tentang hukum-hukum puasa. Ta'rifus saum lughatan al-imsak. Jadi definisi puasa Bapak Ibu, pengertian puasa secara bahasa. Kalau secara bahasa berarti makna secara harfiah, secara umum saja itu al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi kalau kita pengen beli motor tapi belum punya duit, tahan hawa nafsunya, imsak namanya. Kita pengen beli rumah belum punya duit, harus bersabar, ya imsak, ya nahan kayak gitu. Atau orang mau berbuat maksiat tetapi dia bisa menahan hawa nafsunya, ya juga imsak. Jadi imsak itu umum ya Bapak Ibu ya, menahan daripada hawa nafsu ya. Kemudian takrif secara syar'i kepada Bapak Ustadz Sarwani, alhamdulillah sehat Pak Ustadz, tadi lupa nggak nyebutin. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisaum. Secara syar'i, secara istilah ulama ahli fikih, ulama li syariat Bapak Ibu, pengertian daripada puasa adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus. Mulai kapan nahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa Bapak Ibu? Jami'an naharin, pada seluruh waktu yang dianggap siang, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Qabilin lisaum, pada bulan yang menerima harus dipuasai. Bulan yang wajib dipuasai adalah bulan Ramadan. Jadi kalau selain Ramadan itu nggak wajib adanya puasa-puasa sunnah. Aimin tulu il fajri ila hurubi syamsi, dalam arti kata ya, yang namanya panjangnya waktu siang dari mulai terbitnya fajar subuh itu sampai terbenamnya matahari ya. Nah, siapa saja orang-orang yang maksud di situ yang wajib puasa? Min muslimin, satu orang Islam, akilin, berakal. Jadi bukan orang kafir tapi orang Islam yang berakal, bukan orang gila. Tohirin min haidin wa nifasin, orang tersebut juga suci dari haid dan nifas, berarti itu khusus kaum ibu. Jadi kalau lagi haid, lagi nifas nggak boleh puasa Bu, tapi bukan berarti makannya bebas di sembarang tempat, ya tetap ngormatin sama yang puasa. Kalau makan atau minum ya ngumpet karena bulan puasa. Baik Bapak Ibu, ini takrif atau definisi. Kita lanjut berikutnya, dalil Bapak Ibu. Setiap ibadah itu punya dalil, punya dasar ya. Apa sih dasarnya kita ini disuruh puasa Bapak Ibu ya? Al aslu fihi qauluhu ta'ala,
dasar daripada kewajiban berpuasa Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sudah masyhur, sudah sering kita sering kita dengar, ada pada di dalam surat Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang dulu juga diwajibkan puasa untuk kalian semua. Apa tujuannya kita disuruh puasa? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang takwa. Jadi endingnya, pada intinya kita disuruh puasa ya Bapak Ibu, biar hidup kita ini semakin berkualitas. Orang Islam yang berkualitas adalah muttaqin, yang bertakwa, yang dijanjikan baginya itu surga ya Pak ya. Uiddas lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu ya. Nah takwa ini luas, walaupun secara umum takwa adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ini secara umum. Tapi kemudian Quran lebih lebar lagi ya. Wa iddas muttaqin alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra ya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Jadi takwa itu banyak unsur-unsurnya ya. Apa saja tadi? Alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra, termasuk kategori orang yang bertakwa Bapak Ibu adalah orang yang cinta infak, cinta sedekah. Apalagi nanti Ramadan Bapak Ibu ya. Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang penuh pahala. Jadi kita siapapun orangnya, baik yang kaya, yang sedang, yang miskin pun dianjurkan infak. Tanda-tanda orang yang ahli surga. Uiddas lil muttaqin alladzina yunfikuna fisarra ya wadh-dharra. Itu yang pertama. Yang kedua ya, wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah, termasuk menahan hawa nafsu, di dalamnya adalah puasa dan sebagainya. Nah itu kenapa kita harus puasa, karena ada tujuan inti di mana Allah akan mendidik kita agar kita menjadi orang yang muttaqin, yang bertakwa. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar yang kedua kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan Bapak Ibu imanan, karena mengimani perintah Allah, wahtisaban, nggak nyari apa-apa kecuali ridho Allah. Kita berpuasa bukan karena tetangga kita, bukan karena mertua kita, bukan karena teman kita, tapi wahtisaban, hanya ingin mencari ridho Allah. Apa Bapak Ibu garansinya? Jaminan dari Allah, orang yang mau berpuasa ya karena Allah dan mencari ridhonya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang sudah lewat 1 tahun yang dulu itu akan Allah ampuni. Nah sementara orang yang bersih dari dosa Bapak Ibu ya, itu sudah dijamin segalanya. Urusan dunia Allah mudahkan, urusan akhirat Allah mudahkan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dasar daripada perintah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Biar slide-nya itu banyak ya Bapak Ibu ya. Yang kedua fadilatus saum, yang ketiga tadi sudah takrif, sudah dasar, sudah. Yang ketiga fadilah Bapak Ibu. Biasanya setiap ibadah itu Pak Bu itu ada keutamaannya. Jadi kalau bahasa kitanya ini Allah ngasih promosi biar kita tertarik kayak gitu. Tapi nanti jangan semata-mata itunya, semata-mata ingin nyari ridho Allah. Nah apa sih fadilah-fadilah
keutamaan puasa Bapak Ibu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shaimina was-shaimat. Orang-orang yang berpuasa, laki maupun perempuan Bapak Ibu. Wal hafidina furujahum wal hafidhat. Orang-orang yang bisa menjaga farjinya, laki maupun perempuan. Farji itu alat kelamin kita, ya. Wazakirina wa katsira wadzakirat. Orang yang banyak zikir kepada Allah, maka kata Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sudah menyiapkan mereka yang pertama ampunan dan pahala yang besar Bapak Ibu. Jadi fadilahnya orang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, kata Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi dosa-dosanya diampuni, pahala-pahalanya dilipat gandakan. Maka muncul sebuah hadis dalam kitab kitab-kitabnya para ulama, diantaranya, ya. Jadi andekan umat Nabi Muhammad ini tahu Bapak Ibu tentang keutamaan puasa Ramadan, latamannau antakuna kullu hasanah Ramadan. Kalau umat Nabi Muhammad tahu tentang keistimewaan, kelebihan daripada Ramadan, puasa Ramadan Bapak Ibu, kita ini akan punya keinginan pengen setiap tahun dijadikan puasa Ramadan gitu. Cuman kan kalau hati kita belum dibukakan keimanannya, hidayahnya, biasanya mau Ramadan, aduh mau Ramadan, ngojek lemes, ya kerja lemes Bapak Ibu ya. Terus apalagi, jadi hawanya itu kayak males. Nah, ini mungkin orang yang tingkat keimanannya masih gonjang ganjing, masih naik turun, belum kuat, hidayah belum betul-betul sampai, ya. Justru kalau kita mau Ramadan harusnya semangat gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena janji Allah sudah pasti, orang yang doa di dalam bulan suci Ramadan Allah kabulkan dengan mudah, pahala dilipat gandakan, rezeki insya Allah. Ya, kita kan kalau lebaran apa aja ada ya Bu ya. Jadi nggak ada pun diada-adain, ibaratnya begitu. Nah, baik. Yang kedua Bapak Ibu, salah satu hadis Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, beliau mengatakan, sumtus shaimi tasbihun. Jadi puasanya, diamnya orang yang lagi puasa Bapak Ibu, itu dikatakan tasbih. Jadi kalau kita lagi puasa, walaupun kita nggak baca Quran, kita nggak lagi sholat, diem aja Bu. Ya maksudnya waktunya diam. Kalau waktunya sholat ya sholat kan gitu. Diamnya orang berpuasa kayak orang membaca tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah. Dimana bacaan subhanallah ini akan memberatkan timbangan amal kita ketika besok dihisab di yaumil mahsyar Bapak Ibu ya. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya saja ibadah Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti kita tidur terus gitu ya. Puasa ya tetap aktivitas seperti biasa. Tapi tidur di saat kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan Bu, Pak, kata Rasul, wa naumuhu ibadah, tidurnya saja ibadah. Wa du'auhu mustajabun, doanya mustajab, doanya itu gampang dikabul Bapak Ibu ya. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amal yang dilakukan oleh orang tersebut itu pahalanya dilipat gandakan. Nah Bapak Ibu, itulah fadilah, keutamaan daripada beribadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada syurutu sihati saum, syarat-syarat sahnya puasa. Ini mengambil sebagian dari definisi yang ada di atas. Yang pertama, siapa sih Bapak Ibu manusia yang dianggap sah melakukan puasa? Al-Islam, al-awwalu al-islamu, satu Islam ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disinggung, berarti kalau bukan Islam ya nggak sah puasanya. Kalau dia pengen sah, masuk Islam dulu.
Orang nikah saja harus di dalam Islam, pernikahan itu kan harus Islam sama Islam. Kalau yang satunya Islam, yang satunya bukan Islam, akad nikahnya nggak sah, Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau ada orang non Muslim pengen nikah sama orang Islam? Ya masuk Islam dulu, baru kemudian akad nikah gitu. Islam menjadi syarat sah di dalam ibadah. Yang kedua, al-aqlu, berakal, nggak gila, nggak idiot, ya, nggak pikun dan sebagainya, Bapak Ibu. Yang ketiga, an-naqu minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, Bapak Ibu, al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisaum, harus tahu kapan waktu terjadinya puasa, Bapak Ibu. Nah, terus kalau kita kan orang awam nih, Bapak Ibu, kita nggak usah ngitung-ngitung pakai ilmu hisab. Kita nggak usah ru'yah ke Tanjung Kodok atau mungkin ke Banten di dekat laut atau di Pulau Seribu yang di sana lautnya untuk melihat matahari cukup jelas. Nggak usah, kita tinggal tabe' lil ulama, ikut apa kata ulama. Tapi kita harus ngerti kapan sih Ramadan akan datang gitu, Bapak Ibu, ya, harus tahu informasi. Cuman kan kita ini di dunia yang sudah terbuka, informasi gampang ya Bapak Ibu ya. Nah ini susahnya kan kalau orang yang di tengah hutan, ya, harus nyari info dulu kapan Ramadan itu datang gitu. Lah tadi sudah saya sedikit kutip biar tidak ada semacam pertanyaan, kok kenapa ya kadang ada yang mulai duluan, ada yang ini. Ya memang gini Bapak Ibu, dalam ilmu falak, maaf langsung saya sebutin, ada kelompok Islam yang meyakini bahwa ketika ketinggian bulan sudah mencapai 1 derajat, kalau bulan itu baru 1 derajat Pak ketinggiannya, itu secara kasat mata tidak bisa dilihat, bahkan pakai alat pun nggak bisa, tapi memang sudah muncul bulan Bapak Ibu. Nah ini yang dipegang oleh saudara kita orang Muhammadiyah. Lah kalau orang NU dan mungkin dengan pemerintah juga, ya biasanya pemerintah pro dengan Nahdlatul Ulama. Kalau orang NU meyakininya adalah 3 derajat. Kalau bulan sudah keluar 3 derajat Celcius, maka bukan hanya sekedar muncul, tapi sudah bisa dilihat oleh mata Bapak Ibu dan oleh alat. Ya ini yang diambil oleh Nahdlatul Ulama itu 3 derajat. Makanya besok dan Muhammadiyah juga sudah ngeluarin ketetapan Muhammadiyah Sabtu tanggal 2 April, Nahdlatul Ulama dan di kalender-kalender umum oleh pemerintah itu rupanya tanggal 3 April. Itu sudah dilihat dengan perkiraan ru'yahnya, ya, itu mencapai 3 derajat. Ada juga Bapak Ibu kelompok Islam yang harus 7 derajat kayak gitu ya. Jadi mundur lagi gitu. Terus gimana Pak Ustadz, Pak Kiai caranya? Ya itu kan kembali kepada keyakinan Bapak Ibu. Nah kita ini kan biasanya ngikut yang banyak ini yang mana gitu. Rupa-rupanya informasinya yang banyak itu hari Ahad gitu ya. Jadi ketika bulan itu sudah sampai 3 derajat. Nah kalau mau belajar ini ilmunya ilmu falak, ilmu astronomi Bapak Ibu, nanti akan tahu, bisa bikin kalender, bisa nentuin Ramadan, nentuin Syawal dan sebagainya. Nah tadi saya sekilas saja. Baik, jadi yang keempat itu harus ngerti Bapak Ibu kapan datangnya Ramadan. Sama kayak kita mau sholat Bapak Ibu, kita kan nggak boleh sholat sembarang waktu ya Pak Kiai. Kalau mau sholat ya ini sudah masuk subuh apa belum, sudah masuk zuhur apa belum, jangan-jangan ini walaupun jam 12 ternyata zuhur belum terjadi gitu, matahari belum lingsir. Nah makanya harus tahu. Cuman enaknya kan kita ini karena sudah canggih ya Bapak Ibu, teknologi canggih, ulama sudah banyak, kita enak sebagai orang awam tinggal ikut aja sama ulama dan mayoritas umat Islam seperti itu. Hadirin berikutnya, syurutu wujubis saum. Kalau tadi kan syarat sah, sekarang syarat wajib. Berarti orangnya sudah Islam, tapi apakah dia sudah wajib berpuasa? Kalau tadi kan ibarat kata sebelum melakukan harus terpenuhi. Sekarang bagaimana kalau kita sudah masuk di dalam puasa?
Al-Islam satu, memang harus Islam. Yang kedua taklif, at-taklif. Taklif itu artinya ya balik, ya berakal Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau anak kita umpamanya anak kita punya anak perempuan ya Bu, sudah umur 15 tahun genap, tapi belum pernah haid Ibu, sudah wajib puasa Bu. Atau kita punya anak laki-laki sudah umur 15 tahun belum pernah mimpi basah, belum pernah mengeluarkan air sperma, ya wajib puasa. Karena ukuran mukallaf itu kalau melihat umur 15. Tapi kalau umpama gini Bu, kita punya anak perempuan baru umur 12 tahun Bu, tapi sudah keluar haid, makanya ibu ngecek, ya bapak ngecek juga, tanya gitu ya, kamu sudah haid apa belum umpamanya ya. Nah kalau memang sudah haid, kalau nifas nggak mungkin kan, karena nifas kan melahirkan anak dulu kan gitu. Nah kalau memang sudah haid, anak kita walaupun 12 tahun 13 tahun lulus SD ya Bu, sudah wajib berpuasa. Begitu juga yang laki-laki, kalau umur 12 tahun 13 tahun sudah pernah mimpi basah, ya wajib puasa. Dia sudah termasuk mukallaf, akalnya sempurna, baliknya sudah. Yang ketiga al-itokoh Bapak Ibu. Itokoh ini maknanya mampu. Siapakah orang-orang yang tergolong mampu Bapak Ibu? Dalam penjabaran kitab Fathul Qorib, diantaranya itokoh ini mampu itu berhubungan dengan yang keempat, sehat, orangnya nggak sakit, bukan sakit yang berat Bapak Ibu. Kalau kondisinya sakit berat dan kata dokter kalau puasa malah bahaya, ya nggak wajib dulu. Nanti kalau sudah sehat, Ramadan sudah lewat baru qadha gitu. Yang kedua siapa lagi? Orang tua yang pikun Bapak Ibu. Pikun nggak kuat, asyaikhul haram. Ya sudah pikun nggak kuat, boleh nggak puasa. Tapi khusus untuk orang yang pikun, orang yang sudah tua umurnya, sudah pikun Bu, ini nanti kok nggak ada qadha, cuman wajib bayar kifarat kayak gitu. Terus siapa lagi Bapak Ibu? Orang yang tergolong kadang-kadang nggak kuat, ibu-ibu yang hamil sama menyusui. Lah kalau ibu-ibu yang lagi hamil, andekan sebenarnya dia tetap wajib puasa Bapak Ibu, tapi boleh membatalkan puasa andekan dia merasa nggak mampu puasa. Nah kemudian di sini ada dua macam. Kalau mengkhawatirkan badannya dia sendiri malah jadi sakit, maka besok hanya wajib qadha saja, nggak bayar kifarat. Tapi kalau lagi hamil dan dia nggak mampu puasa, kemudian mengkhawatirkan nanti jangan-jangan anaknya malah tambah nggak sehat, jadi bukan hanya khawatir dirinya saja tetapi anaknya juga Bapak Ibu, maka besok nih habis lebaran kalau sudah melahirkan maka wajib puasa qadha dan wajib membayar kifarat gitu. Kenapa sih Pak kok iya kan nggak usah dikhawatirkan, urusan bayi urusan Allah, kenapa harus dikhawatirkan gitu ya. Nah itu ada pembedaan hukum seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang tanya, Pak ada orang pekerja berat nih, kalau di dalam kitab Fathul Muin dicontohkan ya Pak Ustadz Sarwani, itu contohnya Pak Ustadz Juwandi itu petani yang lagi musim panen, ya dia tiap hari berangkat, kan kalau lagi Ramadan panas, apalagi di tengah-tengah sawah kadang-kadang apa itu sangat haus, lapar dan sebagainya. Orang tani, kalau di Jakarta udah nggak ada pertanian Bapak Ibu ya, contoh mungkin di Jakarta kuli bangunan gitu ya. Lah terus umpamanya nggak kuat, bagaimana Pak Kiai, Pak Ustadz, apakah dia nggak wajib? Begini, orang yang pekerja berat itu malamnya tetap wajib niat berpuasa. Kalaupun toh besoknya setelah kerja berat ternyata di tengah-tengah di siang hari nggak kuat, bener-bener nggak kuat tuh Bapak Ibu, boleh membatalkan puasanya kalau memang bener-bener darurat. Tapi daruratnya itu jangan dibikin ibarat kata dikit aja mau batal gitu ya. Daruratnya bener-bener nggak kuat kayak gitu, dan mungkin menjadikan dia sakit ya, nggak bisa kerja lagi dan sebagainya, baru itu darurat. Nah pekerja berat baru. Ada lagi yang nanya, Pak itu sopir bagaimana? Sopir mamanya
lintas kota dan daerah gitu ya, lintas provinsi gitu. Kan katanya orang yang musafir boleh berbuka puasa. Lah kalau sopir kan pekerjaannya dia begitu. Sopir ya, ini bahasanya sebenarnya nanti orang musafir kan boleh berbuka puasa kalau nggak kuat. Tapi kalau puasa ya nggak apa-apa, itu kan hanya dispensasi gitu. Lah umpamanya kerjaannya supir Jakarta Indramayu, Jakarta Semarang umpamanya. Nah, apakah dia nggak wajib puasa? Ya tetap wajib. Namanya kerjaannya gitu ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah itu tokoh kuat. Kalau bener-bener nggak kuat, terjadi darurat, maka nggak wajib, tapi tetap wajib qada gitu. Yang keempat as-sihah, sehat. Ya ini tadi hubungannya sama tokoh juga. Yang kelima al-iqomah. Al-iqomah itu mukim Bapak Ibu. Orang yang mukim berarti nggak kemana-mana, kita di rumah kan nggak kemana-mana Bapak Ibu ya. Ya sehat, ya kuat, di rumah ya wajib puasa gitu. Ini persoalannya kalau orang yang musafir itu orang dikatakan musafir itu jaraknya berapa sih Pak? 83 km sudah boleh buka puasa kalau nggak kuat gitu Bapak Ibu. Kalau kuat ya nggak apa-apa. Mama kita dari Tanjung Barat ke Sukabumi kita hitung ya pakai HP. Coba kita cek ada berapa kilo dari Jakarta ke Sukabumi. Oh ternyata ada 83 kilo gitu Pak. Itu sudah boleh jamak qashar. Dan andaikan kondisinya puasa Ramadan dan memang nggak kuat Bapak Ibu, boleh membatalkan puasa dan nanti wajib diqadha. Nah tapi kalau kuat ya lanjutkan. Itu sih hanya dispensasi saja, rukhsah saja. Nah kalau kita yang di rumah ya wajib puasa ya kan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah arkanus saum, rukun-rukun puasa Bapak Ibu ya. Al awalu ar-ruknu al awalu an-niyat. Yang pertama adalah atau rukun yang pertama niat. Nah ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, sebab niat adalah rukun. Kalau kita malamnya lupa Bapak Ibu, puasanya wajib terus, tapi nanti wajib diqadha Bapak Ibu. Kenapa Pak? Iya karena kan Ramadan adalah hari yang wajib dipuasai. Orangnya sehat, orangnya kuat, orangnya nggak musafir. Walaupun niatnya lupa, maka wajib siangnya itu wajib puasa Bapak Ibu. Cuman nantinya wajib qadha, seolah-olah tidak terhitung dia melakukan kewajiban. Kenapa? Ada rukun yang tertinggal, yaitu niat. Oleh karena itu kapan waktunya niat dan tempatnya niat. An-niyatu mahallu fil qalbi, niat itu tempatnya di hati ya Bapak Ibu. Begitu kita masuk maghrib bulan Ramadan, umpama besok kita meyakini atau kita Ramadannya hari Ahad lah ya. Hari Ahad kita mau masuk Ramadan, berarti Sabtu siang, malamnya malam Ahad. Begitu waktu maghrib Bapak Ibu, kita sudah boleh niat. Niat yang lengkap bagaimana? Seperti yang dibaca ketika kita habis tarawih. Nawaitu somahudin an adai fardi syahri. Nah Ramadhani hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Ada yang bacanya Ramadhana ya Pak Ustadz ya. Kalau Ramadhana terpisah, kata ulama yang Abdul Ramadhani, sehotnya sehot idofah gitu, jadi nyambung aja kayak gitu. Nah itu urusannya naku sorob kalau itu. Baik, itu yang lengkap Bapak Ibu. Pak saya niat cuman nggak pakai bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Waktu maghrib saya niat, saya besok niat mau puasa Ramadan karena Allah, sudah cukup Bapak Ibu. Tapi kenapa badat terawih bareng-bareng ya Pak Kiai kita baca untuk mengingatkan lisan kita baca biar kita nggak lupa. Makanya kalau kita pergi terawih ke masjid ya ini banyak keuntungan. Andaikan malamnya itu belum niat, itu kita diingatkan. Nah jadi niat puasa itu niat puasa wajib ya Bapak Ibu ya, karena puasa ada dua, puasa wajib, puasa sunnah. Lah kalau puasanya puasa wajib Bapak Ibu, itu niatnya wajib tabyid. Tabyid itu diinapkan ya, nginep kayak gitu Bapak Ibu, dari mulai ghurubu syamsi waktu maghrib masuk sampai sebelum fajar terbit, itu sudah niat. Nah pertama waktunya harus nginap, yang kedua harus diucapkan dalam hati, dibantu lisan lebih bagus.
ya. Dan setiap malam Bapak Ibu nggak boleh lupa. Makanya ada ulama madhab Syafi'iyah yang menyarankan begini, betul yang namanya madhab Syafi'i itu mewajibkan yang namanya niat puasa itu wajib setiap malam. Tapi dalam kalangan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada madhab lain selain Syafi'i, yaitu madhab Malikiyah. Imamnya Imam Malik, namanya kalau Malikiyah berarti pengikut Imam Malik. Itu dianjurkan ketika di awal Ramadan Bapak Ibu niatnya kita jamak, ya, nawaitu somahudin an adai fardi jami'i syahri Ramadana, gitu ya, fardholillahi ta'ala, saya niat puasa Ramadan full, gitu ya, 1 bulan penuh, gitu. Nah, full 1 bulan penuh, ya, maka dampaknya bagaimana Bapak Ibu? Dampak hukumnya, andekan kita niat tiap malam tetap wajib karena kita mengikuti madhab Syafi'i. Tetapi ketika kita di awal Ramadan sudah menjamak niat Bapak Ibu, ya, ngikut madhabnya Imam Malik, andekan ada 1 malam yang kita lupa niat, maka paginya ketika kita puasa tetap terhitung puasa, nggak ada wajib qadha, gitu Bapak Ibu. Nah, makanya besok diinget-inget, mari kalau malam pertama nih, tapi malam pertama nggak boleh malam kedua Bapak Ibu, ya, khusus malam pertama kita niat jamak 1 bulan full kita niat mau puasa Ramadan. Jadi andekan ada 1-2 malam yang kita lupa niat, maka paginya puasa sudah terhitung mengikuti kewajiban puasa, artinya tidak wajib qadha. Jadi antisipasi Bapak Ibu, ya. Nah, itu bicara niat begitu, karena niat adalah rukun wajib kita laksanakan. Yang kedua Bapak Ibu, ar-ruknus tsani tarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, zakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'durin. Jadi kita ini wajib meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, dalam kondisi zakiron, ingat itu contohnya begini Bapak Ibu, umpamanya, ya, kan yang membatalkan puasa banyak Bapak Ibu. 1, makan minum di siang hari, ya kan, begitu sudah subuh kan kita udah mulai puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ada benda-benda apapun yang masuk ke lubang anggota tubuh kita, apa lewat mulut, apa lewat kuping, apa lewat kubul dan dubur di bawah. Kalau masuk apalagi sengaja kan batal Bapak Ibu. Tapi tadi zakiron, ingat. Sekarang contoh begini, malamnya sudah niat, habis itu pagi jam 6 karena Ramadan pertama itu lupa Bapak Ibu, biasa sarapan pagi gitu ya, pakai nasi uduk begitu. Nah, begitu jam 6 padahal malamnya sudah niat, lupa Bu, makan 1 piring habis gitu kan. Bagaimana ini? Berarti dia tergolong nasian, orang yang lupa, bukan zakiron, bukan orang yang ingat. Terus batal nggak Pak Kiai, Pak Ustadz? Nggak batal, itu rezeki namanya. Allah ngasih rezeki bonus, Allah ngasih rezeki orang puasa lewat dilupakan, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau benar-benar ingat menyengaja, ya batal, gitu ya. Jangankan 1 piring, 1 sendok, 1 pucuk sendok juga batal. Terus mukhtaron, maunya sendiri. Jadi kalau ada orang puasa dipaksa suruh batal, diancam dan sebagainya, ini puasanya nggak batal Bapak Ibu. Umpamanya kalau nggak batal saya bunuh, gitu ya, kalau nggak batal saya tampol, gitu ya, pakai alat yang tajam dan sebagainya. Namanya ghairu mukhtarin, orang yang dipaksa. Nah, itu berarti nggak sampai membatalkan puasanya. Jadi memang yang membatalkan puasa ada maksud niat dia sendiri membatalkan puasanya. Ghairu jahilin, tidak bodoh. Maksudnya kalau orang berpuasa itu Bapak Ibu ada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi dia nggak ngerti. Tapi nggak ngertinya bukan karena dia meremehkan ngaji, makanya kan kita wajib ngaji Bapak Ibu. Umpama gini, kita hidup di lingkungan di mana sudah banyak taklim, banyak pengajian, banyak kiai, banyak ustadz, tapi nggak mau belajar. Kalau ibadahnya salah, maka tetap saja Allah tidak menerima. Beda dengan orang yang hidup jauh
dari keramaian syiarnya ulama hidup di tengah-tengah laut. Di situ ada mungkin pulau kecil, belum ada ulama, nggak ngerti sama sekali bahwa yang namanya puasa ini kalau kita masukin benda-benda apa saja ke dalam rongga atau ke dalam lubang tubuh ini batal. Dia taunya nggak batal, dia melakukan, nah itu nggak batal. Tapi kalau sudah hidup di keramaian kayak begini, maka kita tidak bisa seperti itu. Artinya tetap membatalkan, karena kita wajib ngaji, wajib taklim kepada siapapun orang yang dianggap ngerti dalam ilmu syariat. Selanjutnya sunanus saum wa Ramadan, supaya kita tidak kering di dalam ibadah puasa. Bapak Ibu, setiap ibadah itu kan ada kewajibannya, ada sunah-sunahnya. Apa saja Bapak Ibu yang bisa mencairkan kita di dalam ibadah puasa Ramadan, ya, supaya tidak kaku hanya bicara wajib batal gitu ya. Maka ada yang namanya sunnatun sunanun, sunahnya puasa dan sunahnya ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, yang pertama takjilul fitri, mempercepat buka. Kalau memang sudah terbenam matahari Bapak Ibu, sudah azan, ya jangan mentang-mentang kita puasa sampai jam 8 malam kuat nggak mau buka gitu Bapak Ibu, ya harus, ya artinya begini, makruh kalau nggak kita cepet-cepet dibatalin. Makanya kan biasanya masjid-masjid, musola-musola itu biasanya kalau mau maghrib nyediain takjil, ya kan. Takjil itu maksudnya mempercepat buka puasa, ya, minum air putih atau makan kurma, jangan makan dulu, habis itu sholat, habis sholat kita baru makan nasi dan sebagainya. Jadi iya Kiai, iya termasuk muadzin, bener, muadzin siapin air Pak Ustadz, iya dibatalin dulu, ya orang yang mau adzan batalin dulu, ya. Jadi walaupun sedikit yang penting dibatalkan, karena nggak boleh wisol itu nyambung, nggak boleh. Jadi yang namanya puasa Ramadan sudah ada batasnya, dari mulai terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Jadi sunnah cepet-cepet dibatalin Bapak Ibu, ya, entah kaum ibu, kaum bapak, siapapun, ya. Ada aqua, minum aqua, tapi sunnahnya memang makan kurma atau makanan-makanan yang manis Bapak Ibu, ya. Nggak ada kurma, nggak ada makanan manis, air putih pun jadi gitu, ya, sunnah kayak gitu. Yang kedua Bapak Ibu, sahur. Jadi sahur ini hukumnya sunnah Bapak Ibu, tapi fiha barokatun, orang yang sahur banyak berkahnya. Ya berkahnya kita juga mungkin sebelum sahur kita bisa sholat tahajud, sholat hajat, bisa zikir, baca Quran. Dan sahur itu mulai kapan Bapak Ibu? Jangan tengah malam, jam 12 belum sahur gitu, ya. Jadi kalau sudah lewat baru sahur. Jam 11 makan soto gitu, ya. Itu bukan sahur, ya. Iya betul, mindo namanya. Iya, jadi yang namanya sahur itu setengah malam ke bawah kayak gitu. Jam 1, jam 2, jam 3. Tapi yang paling abdol itu menjelang subuh, artinya jangan jauh-jauh dari waktu subuh. Umpamanya waktu subuhnya kurang setengah jam atau sedengannya 1 jam lagi, mungkin jam setengah 4, jam 4 gitu, ya. Nah itu sahur, sunnah Bapak Ibu. Jangan nggak sahur. Kalaupun toh lupa sahur ya nggak apa-apa, tapi tetap berpuasa, niat jangan lupa. Yang ketiga takhirus sahur. Nah tadi sahur, yang ketiga takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Sebab kalau sahurnya itu mendekati subuh, yang penting belum waktu subuh datang Bapak Ibu, kan kalau pagi nggak langsung lemes gitu, ya. Lah kalau sahurnya jam 12 baru jam 7 udah lemes gitu, ya. Makanya disunahkan diakhirkan. Kalau buka disunahkan cepet, kalau sahur agak lambat gitu. Itulah bijaknya Allah Bapak Ibu, karena Allah tahu kekuatan badan kita gitu, ya. Nah baik, yang keempat Bapak Ibu, al-ityanu bidu'ail iftar. Yang keempat ketika kita mau buka puasa adalah membaca doa buka puasa. Allahumma, ya, apa namanya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, dan seterusnya. Nah baru ketika setelah kita makan baca Allahumma lakasumtu, ya Allah karena denganmu lah
aku telah berpuasa. Sumtu kan fil madi, aku telah berpuasa. Jadi doa Allahumma laka sumtu ini penempatannya setelah kita buka, bukan sebelum puasa gitu. Nah sebelumnya kan ada syahadat itu doa, baru kita buka puasa, kemudian berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dan sebagainya. Nah itu sunnah Bapak Ibu, sunnah dibaca ya dapat pahala gitu ya. Yang kelima Bapak Ibu, tabdirus shaimin, termasuk kesunahan-kesunahan di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, memberi makanan kepada orang-orang yang buka puasa Bapak Ibu. Namanya taftir, dari kata-kata fattoro yufattiru taftiron. Ya, fattoro buka, kalau fattoro membukakan, memberi makanan untuk buka. Masdarnya taftir ya. Taftirus shaimin, memberi makanan buka puasa. Nah makanya besok ketika Ramadan Bapak Ibu dianjurkan yang punya rezeki ya, mungkin giliran pada ngasih makanan sedekah di masjid-masjid, itu sunnah Bapak Ibu, barokahnya pahalanya dilipat gandakan gitu ya. Mau kolek kek, mau minuman jus kek, yang lain terserah begitu ya. Yang penting niatnya ikroman lisoimin, memuliakan orang-orang yang berpuasa Bapak Ibu, itu sunnah ya, pahalanya banyak dilipat gandakan. Yang keenam Bapak Ibu, as-sadis al-igtisalu minal jinabati qoblal fajri. Yang keenam nih, kalau kita Bapak Ibu di malam hari punya jinabat kan banyak sebabnya. Mamanya Bapak Ibu yang sudah rumah tangga, anak kecil jangan denger gitu ya. Nah kalau siang kan nggak boleh yang namanya indohoy gitu kan. Nah kalau malam Bapak Ibu indohoy atau berbarengan gitu ya. Lah ini sebelum fajar Bapak Ibu sunnah mandi Bapak Ibu ya. Ya bapak-bapak tahu indohoy gitu Bapak Ibu ya. Iya jadi malam-malam barengan sama ibu ya. Maka sebelum fajar terbit ya mandi dulu, sunnah Bapak Ibu. Maksudnya mandi yang dilaksanakan sebelum terbit fajar itu sunnah. Iya kalau mandinya wajib, peletakan atau pelaksanaan sebelum terbit fajar itu sunnah. Kan ada yang nanya, Pak Ustadz bagaimana kalau ada orang malamnya punya jinabat, begitu subuh lupa belum belum mandi. Nah jadi mandi sudah datang waktu subuh, puasa sudah dilaksanakan, puasanya sah, mandinya ya wajib kayak gitu. Jadi mandi tetap, puasa ya jalan, artinya sah-sah saja. Makanya kan sunahnya andaikan malam itu punya jinabat, atau mungkin bagi laki-laki yang nggak punya istri, mungkin mimpi basah dan sebagainya, masih bujangan, maka sebelum terbit fajar mandi sebelum terbit fajar. Jadi begitu mulai puasa sudah suci dari hadas besar. Itu yang keenam Bapak Ibu ya. Yang ketujuh, al-igtisalu kullalailatin min layali ramadhana ba'dal maghrib. Kesunahan yang ketujuh Bapak Ibu adalah mandi setiap malam di malam Ramadan ba'dal maghrib Bapak Ibu. Jadi kalau bulan Ramadan kita mandi setelah maghrib itu sunnah. Kenapa? Biar malam itu seger badannya, buat traweh semangat, buat tartilan, tadarusan, baca Quran semangat. Makanya sunnah mandi gitu kan. Kalau orang sudah mandi kan seger ya Bu ya, sunnah. Kalau nggak mandi gimana Pak Kiai? Ya nggak apa-apa kan sunnah ya, sunnah mandi. Nah itu yang keenam, al-igtisal kullalailatin min layali ramadhana ba'dal maghrib. Ini saya ambil dari kitab At-Taqirat As-Sadidah karangan daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim ya, Al-Kaf. Ini fikih kontemporer, fikih baru, ulama yang mengarang dari kitab-kitab salaf kemudian dirangkum dengan sistematis yang kekinian. Selanjutnya Bapak Ibu, kesunahan berikutnya adalah yang ke-8, al-muhafadzatu ala sholati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Kesunahan yang ke-8 Bapak Ibu di dalam bulan suci Ramadan
menjaga istiqomah, ya, ngimpi-ngimpi terus, kita jangan sampai meninggalkan salat tarawih Bapak Ibu ya. Nah jadi kita harus menjaga gimana caranya saya itu jangan sampai meninggalkan tarawih, walaupun tarawih sunnah muakkadah Bapak Ibu ya. Ini sunnah, apalagi tarawihnya 20 ditambah witir 3 kan mantep kan gitu ya, mantep Bapak Ibu, pahalanya banyak ya kan. Nah bacaan Qur'annya banyak ya. Nah ini disunahkan gitu. Jadi janganlah tarawih mas sunnah, tarawih boleh, nggak tarawih juga nggak apa-apa. Iya memang begitu, tapi rugi, betul apa betul? Belum tentu Ramadan yang akan datangnya lagi kita bisa ketemu ya. Doanya ya panjang umur Bapak Ibu ya, mumpung ini bulan rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh mustajab, banyakin ibadah. Jadi ngejaga tarawih Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah ya, tahadus binikmah, saya pengalaman dari dulu mondok sampai sekarang perasaan nggak pernah meninggalkan tarawih Bapak Ibu. Caranya gini, namanya orang kan kadang-kadang punya kesibukan ya Bu, mungkin apalagi mungkin yang kerja sip-sipan di PT-PT gitu ya. Bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau kita nggak bisa jumpain tarawih di masjid, di musola yang bareng-bareng sama orang? Loh malam kan boleh, itu kan min awwali lailatin ila akhiri lailah. Waktu sunnahnya tarawih dari mulai sholat isya, ba'da isya sampai akhir malam sebelum fajar terbit. Jadi bagi bapak ibu yang nggak sempet tarawih ba'da isya ya, karena mungkin dia sibuk ada kerjaan malam, jam 12 pun boleh Bapak Ibu kita tarawih sendirian. Kalau bisa jamaah juga sama anak silakan, suami istri silakan. Orang jamaah kan minimal 2 orang, betul betul. Yang penting kita jaga gitu Bapak Ibu. Nah syukur-syukur nggak ada kerjaan lemburan-lemburan, isya tetap ke masjid, begitu Bapak Ibu. Memang biasanya semangatnya beda ya Bu ya, tarawih bareng-bareng dengan jamaah di masjid, di musola, dibanding tengah malam sendirian gitu ya, itu rasanya berat Bapak Ibu ya. Tapi kalau hati kita tetap pengen punya pahala yang banyak, jangan sampai meninggalkan tarawih, tetap kita laksanakan ya, tengah hari pun nggak apa-apa gitu. Nah tapi tetap itu kan pengecualian orang-orang yang nggak sempet Bapak Ibu ya. Baik, yang ke-9 ta'akudul muhafadhah ala sholatil witri. Yang ke-9 adalah menguatkan menjaga sholat witir. Sholat witir Bapak Ibu sebenarnya disunahkan tiap malam. Tiap malam kita sunnah witir, habis sembahyang isya sholat witir minimal 1 rakaat, yang sedang 3 rakaat, 2 salam ditambah 1 ya. Nah yang paling banyak 11 rakaat, jadi 2 rakaat salam sampai 5 kali ditambah 1 rakaat, 11 rakaat, itu paling banyak. Tapi Bapak Ibu, sholat witir yang paling afdol, paling utama itu ada di dalam bulan suci Ramadan. Nanti pertengahan Ramadan ada juga sunnah kunutnya begitu. Nah itu yang ke-9 Bapak Ibu ya. Yang ke-10, kesunahan berikutnya adalah al-iktsaru min tilawatil Quran bitadabburin. Yang ke-10, memperbanyak membaca Quran sekaligus tadabbur. Jadi bukan hanya sekedar baca Qurannya saja Bu, tapi mengangan-angan maknanya gitu. Pak Kiai, saya kan nggak ngerti artinya, ya ada Quran terjemah gitu ya. Kalau nggak bisa sama sekali ya nggak apa-apa, yang penting baca niat ikhlas. Tapi lebih cakepnya lagi baca Quran plus tadabbur. Tadabbur itu isinya Quran kita angan-angan. Ketika baca Quran membahas tentang sorga, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, ya agak senyum, bicara sorga, bicara seneng. Tapi begitu ayat neraka jahanam, ayat-ayat ya yang sedih-sedih, kalau bisa juga ikut sedih begitu. Lah makanya kan orang Islam kudu belajar ya Bapak Ibu ya. Nah alhamdulillah di sini kan ada kajian ulumul Quran wal hadis. Nah itu manfaatkan dengan baik Bapak Ibu, mengkaji isinya Quran, mengkaji ilmunya Quran, biar kita baca Quran plus bisa tafakur, bisa mengangan-angan maknanya. Itu akan lebih memantapkan keimanan kita dan ibadah kita Bapak Ibu. Hadirin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya nikmat banget Bapak Ibu. Kalau tradisi di masyarakat pada tadarusan baca Quran, kalau di pesantren beda lagi Bapak Ibu. Saya pernah pengalaman pesantren ya, mungkin 8 tahun bolak-balik jadi santri kalong, santri konyol gitu ya, bolak-balik 6 tahun ya. Itu kalau malam itu kiai-kiai pada baca kitab, ada Ihya Ulumuddin, ada Fathul Wahhab, dan fathu yang lain sampai Fathul Izar Pak Ustadz ya. Itu malam nikmat. Karena apa? Ramadan ini ya jangan sampai kosong dengan ibadah. Banyakin baca Quran. Kalau nggak baca Quran, mengkaji ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama yang sumbernya dari Al-Quran. Itu nikmat banget ya. Mulai jam 9 malam Bapak Ibu, nanti selesai jam 12:30, nyambungnya sahur. Itu dulu ketika kita jadi santri ya. Nah, kalau di masyarakat, hidupkan malam-malam kita ini dengan banyak baca Quran, banyak zikir, sholat tarawih dan sebagainya. Nah, mestinya para asatid, para ustadz yang sudah pernah di pondok ya samalah pengalamannya begitu. Nih nikmat banget kalau di pesantren Bapak Ibu, pulang-pulang sudah mau lebaran ya gitu ya. Selama Ramadan di pondok belajar ilmu, belajar kitab dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang ke-11 ya, al-iktsaru minas sunan. Di dalam bulan suci Ramadan dianjurkan banyak-banyakin ibadah sunnah. Ibadah sunnah kan banyak Bu, mulai sholat sunat taraweh, witir, tahajud, hajat, baca Quran, zikir, sedekah jangan lupa ya Bapak Ibu, karena sedekah ini tak salah satunya tanda-tanda orang yang ahli surga ya kan, kata Rasul apa Bu? Jadi al-bakhilu ya qoribun minan nar, orang bakhil, orang pelit ya, korepan gitu ya gitu, itu apa namanya, dekat nerakanya ya, baidun minal jannah, jauh dari surganya Bapak Ibu. Makanya kita setelah ibadah-ibadah spiritualnya sudah mantap, sempurnakan dengan banyak infak, banyak sedekah ya, melalui masjid, melalui mungkin musola dan sebagainya. Nah, supaya kita betul-betul apa namanya, keislamannya sempurna ya. Karena kalau ibadah seperti sholat, baca Quran, zikir, itu kan gini Bapak Ibu, ibadah kita yang sifatnya vertikal, hubungan kita secara pribadi hanya dengan Allah. Tapi Allah menganjurkan, Allah memerintahkan kita ini ibadah jangan cuma sama yang vertikal saja langsung ke Allah, tapi Allah pun nyuruh, memerintahkan kita agar kita ibadah memperhatikan tetangga kita, yatim-yatim kita, orang miskin kita. Bagi yang punya rezeki ya banyak-banyaklah sedekah, infak ya, zakat mal, nanti ada zakat fitrah juga ya. Zakat pun boleh diawalkan Bapak Ibu ya. Jadi ketika masuk Ramadan boleh takjiluz zakat, jadi mengawali zakat selagi sudah masuk Ramadan, panitia bisa menerima zakat. Apalagi kalau di awal-awal biasanya mempermudah panitia untuk memprogram dan sebagainya. Nah, akhirnya kapan waktunya? Sampai imam mau menyelenggarakan sholat Idul Fitri, kesempatan zakat fitrah sudah habis. Kalau zakat mal bebas kapan saja gitu Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-12 al-iktsar minal a'mali sholihah. Ini mirip sama yang ke-11, memperbanyak amal-amal solehah ya Bapak Ibu, amal solehah ya, baik yang wajib yang sunnah. Yang ke-13 al-ijtihadu fil asri al-awakhiri wa taharri lailatil qadari fiha wa fi autariha akadu. Bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari yang terakhir dan menunggu-nunggu, bersungguh-sungguh ya, nunggu untuk mencari datangnya Lailatul Qadar Bapak Ibu. Nah, ulama-ulama banyak berpendapat ya, Imam Ghazali mengatakan juga bahwa Lailatul Qadar itu biasanya terjadi pada malam-malam ganjil Bapak Ibu ya, malam 21, 23, 25 sampai 29. Tapi ulama lain juga ada yang ngomong, berpendapat takut kita di malam-malam ganjil nggak kebagian, bisa juga terjadi selama kita di malam Ramadan suntuk sampai akhir Ramadan, tarawehnya
rajin baca Quran, zikir di malam, selalu menghidupkan waktu malam sampai sholat tahajud dan hajat dan sebagainya, nggak pernah sowong, nggak pernah lowong, nggak pernah kosong, bisa jadi orang tersebut insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu, malam yang mustajab, malam yang dimana kalau kita mohon kepada Allah hajat kita mudah ya dikabul, nasibnya pengen dirubah sama Allah biar lebih baik, itu ada kesempatan di malam Lailatul Qadar. Makanya Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur, ya bulan yang paling agung, yang paling mulia, karena banyak keagungan-keagungan yang terjadi di dalam Ramadan. Turunnya Quran 17 Ramadan, Lailatul Qadar ya di bulan Ramadan juga. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah nomor 14, taharril iftar ala halalin. Bapak Ibu, kalau kita lagi puasa Bapak Ibu, hati-hati, pilihlah makanan yang halal begitu ya. Sayang Bapak Ibu, ibadahnya kita sudah melaksanakan kewajiban puasa, begitu buka dapat takjilannya, dapat nguntit dari orang gitu ya. Iya kan Bu, jadi puasanya kita sudah melaksanakan, bukanya pakai makanan yang nggak halal. Nah ini kita dianjurkan oleh Rasul supaya hati-hati, carilah makanan yang halal, jangan sampai mengkonsumsi makanan yang gak jelas, makanan yang haram ya. Terus gimana? Puasanya tetap sah, tapi dosa makan makanan haram ya tetap dosa gitu Bapak Ibu, bukan berarti puasanya itu gak sah. Baik, 16, 15 atau syi'atu alal iyal, yang ke-15 nih, memperluas atau istilahnya seorang kepala rumah tangga nih Bapak Ibu, khusus bapak-bapak ya, kalau Ramadan banyakin belanja Bapak Ibu, senengin istri kita Pak Kiai ya, kasih duit yang banyak, jadi biar seneng Pak Haji ya, sunnah. Jadi para suami nih kalau Ramadan ya Bu ya, itu sunnah, ngasih keleluasaan apa namanya buat ya membahagiakan keluarga kayak gitu ya, kasih duit yang cukup. Mau lebaran kasih yang cukup biar mukanya nggak kayak Bilmo terus gitu ya, puasa-puasa buka aja pakai cuma air putih gitu ya, tapi insya Allah berkalah Ramadan. Allahumma amin ya robbal alamin. Ya ini bagi bapak-bapak yang memang nggak punya duit ya jangan dipaksakan ya Pak ya, semampunya, cuman sunnah Pak, kepala rumah tangga keluarga ini membahagiakan rumah tangga. Nah bahagia kan biasanya ya ini cukup begitu. Nah yang ke-16 Bapak Ibu, sunnah di dalam puasa Ramadan tarkul lawi wal musyatamati. Jadi kita ini disunahkan untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, yang jelek, yang jorok dan sebagainya. Kalau lagi puasa Bapak Ibu, ya mulutnya kita jaga, jangan sampai kita gampang ngomelin orang, memfitnah orang, bohong dan sebagainya. Sebab nanti Bu, ini sebenarnya materi saya banyak, cuman kajian puasa nggak mungkin dikaji hanya 1 jam ba'da subuh ya, banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi makruh, sebab nanti gini nih Bapak Ibu, saya perlihatkan makruh-makruhnya banyak, tapi ini saya ambil yang terakhir, mubtilatus saum Bapak Ibu. Ada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan dibagi menjadi 2 ya. Kismun yubtilu thawabas saumi, ada yang ketinggalan, la saumu nafsuhu fala yajibu alaihi al-qadha wa tusamma muhbitat. Jadi perkara yang bisa membatalkan puasa Bapak Ibu dibagi menjadi 2. Yang pertama yang membatalkan puasa semata-mata, pahalanya batal, puasanya sah Bapak Ibu. Dalam istilah fikih disebut muhbitatun, muhbitat. Habato maknanya terhapus, melebur. Muhbitot perkara-perkara yang menghapus, yang melebur pahala. Lah yang kedua, kismun yubtilu sauma wa kadzalika tsawab. Bagian yang kedua, ada perkara yang membatalkan puasa tetapi pahalanya begitu juga pahalanya. Kalau yang pertama puasanya pahalanya batal, puasanya sah. Yang kedua ya puasanya ya pahalanya batal semua, kayak gitu ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir perkara yang membatalkan puasa ada 2. Pertama
membatalkan pahalanya saja, puasanya tidak batal. Kalau nggak batal berarti kan nggak wajib qadha, tapi nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Yang tadi Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal atsyu wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi cuma dapat lapar dahaga, lemes, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya itu. Siapakah mereka? Yaitu yang cuma puasa tetapi nggak bisa ngejaga dari dosa-dosa yang membatalkan pahalanya puasa Bapak Ibu. Nah, apa saja sih Bapak Ibu? Al-qismu al-awwalu al-muhbitat. Bagian yang pertama adalah perkara-perkara yang bisa menghapus pahala. Wa ya matubtilu thawabas saumi. Perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Qala, ini hadisnya. Kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atsyu. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasanya itu tidak mendapat apa-apa kecuali ya haus dan dahaga, haus dan lapar. Nah, yang pertama Bapak Ibu apa? Al-hibatu hibah. Hibah itu ngegunjing orang Bapak Ibu. Definisi hibah itu apa Bapak Ibu menurut ulama? Wahia zikruka akhokal muslima bima yakrohu walakum tasodikon. Definisi yang pertama yang namanya hibah ya, menceritakan atau membicaranya kamu terhadap saudaramu yang Islam. Jadi kita nyeritain ya orang, maksudnya saudara kita yang sesama Islam dengan kalimat-kalimat yang bisa membenci kepada teman kita walaupun kita benar gitu ya. Contoh nih, kita punya tetangga, kita punya kerabat, kita punya orang lain, dia muslim. Kalau muslim kan saudara kita Bapak Ibu ya, walaupun kita benar dia salah, tapi kita cerita-ceritain orangnya nggak ada. Itu orang kalau pagi begini begitu. Lah kalau dia ada pasti dia marah kayak gitu Bapak Ibu. Itu namanya ghibah, ngegunjing orang, ngomel-ngomel orangnya kagak ada. Dalam bahasa syariat namanya ghibah Bapak Ibu. Puasanya selagi tidak makan, tidak minum, tidak idoy, tidak jima gitu ya. Pokoknya nggak ada membatalkan puasa lah. Puasanya sih sah-sah saja Bapak Ibu, tapi pahalanya kosong, pahalanya terhapus gara-gara riba ya. Ibu-ibu lagi ngobrol berduaan ya jam 2 siang-siang ya ngomongin terus sama menantunya, sama kata ibu-ibu, Pak Ustadz kok ibu-ibu terus? Biasanya gitu ya, tapi insya Allah ibu-ibu di sini minas solihin was solihat, orang-orang yang soleh semua ya Bu ya. Ini mah contoh orang-orang sono, orang Amerika begitu ya. Nah gitu. Jadi kalau siang-siang ngegunjing orang Bu, entah itu cucunya, menantunya, tetangganya, walaupun ibu bener, tapi kalau ada dia marah, itu namanya ghibah. Nah itu sayang Bapak Ibu, kita udah lemes, udah lapar, tapi pahalanya kosong. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Wa yanaklul kalami biqasdi iqail fitnati. Yang namanya namimah itu melontarkan kata-kata dengan tujuan terjadinya fitnah. Itu namanya namimah, ngomong-ngomong yang gak bener kayak gitu ya. Jadi ngomongin orang yang gak bener, akhirnya mirip-mirip kayak ghibah, tapi ini fitnah. Jadi dia itu nggak salah, tapi kita ceritakan ya dengan bahasa dia itu salah, kan jadi fitnah Bapak Ibu. Nah sekarang apalagi ada HP Bapak Ibu ya. Nah kita hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang megang HP, sekiranya itu ada info-info yang nggak bener, info-info yang bikin adu domba, info-info yang nggak jelas, jangan gampang di-share ke orang lain. Takut ini mewakili lisan, termasuk ghibah kayak gitu. Atau bagian daripada anggota tubuh di mana ketika kita puasa pahalanya bisa hilang walaupun puasanya itu sah-sah saja ya Bapak Ibu. Jadi namimah, mengadu domba, bikin fitnah kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, terus yang ketiga Bapak Ibu, al-kadzibu wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'i. Namanya kadzib, bohong, memberikan informasi yang tidak senyatanya atau tidak sesuai kenyataan Pak Kiai. Iya. Jadi ya ngasih info-info hoax gitu ya, ngasih hoax. Jadi info-info kepada orang padahal itu nggak bener kayak gitu. Nah
Jadi baik melalui lisan, melalui tulisan, ketikan ya, itu jangan Bapak Ibu ya. HP kita pegang tapi manfaatkan yang baik-baik ya. Jadi jangan untuk sebagai media memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Takutnya ini merusak pahala kita di dalam puasa Ramadan. Selanjutnya Bapak Ibu, an-nadru lima yahrumu aw lima yakhilu bisyahwatin. Yang keempat Bu, kita disunahkan dimakruhkan apa? Melihat sesuatu yang haram. Ya, apa contohnya Bapak Ibu? Ya auratnya orang lain. Ya, kita laki-laki ada wanita lewat, janda lagi ya, gemuk lagi, dilatih terus pantatnya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Nah itu, atau mungkin ada wanita jalan auratnya terbuka, kita liatin terus ya. Nah ini bisa membatalkan pahalanya puasa dan walaupun puasanya sah. Begitu juga ibu ya kan, ada tukang ojek ya kan, nah pakai kaosnya cekak gitu ya, atau mungkin pas-pasan ya, lututnya kelihatan, diliatin terus sampai syahwat gitu ya. Jadi ibu juga nggak boleh memandang aurat-aurat yang nggak jelas Bapak Ibu ya. Laki maupun perempuan harus menjaga pandangan kita ya. Kan kata sahabat Ali begini, pandangan pertama kita kepada orang yang bukan mahram pertama memang tidak apa-apa, tapi kalau dipelototin terus kan jadi dosa gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah bagaimana kalau saya ngaji kayak begini melihat ibu-ibu gitu ya. Dalam kitab Madzhab Syafi'i taklimu taklim juga, kalau medianya taklim nggak apa-apa, kita kan lagi ngasih ilmu. Apalagi para asatid yang ngajar Quran Pak Ustadz, yang diajari perempuan muda terus ngajari makhraj ya harus dilihatin walaupun tenggorokannya dilihat, itu nggak apa-apa karena taklim, mengajarkan ilmu ya. Insya Allah tidak ada unsur syahwat begitu. Nah ini dalam kondisi bebas kita ngelihat pandangan-pandangan yang haram ya, ada unsur kesengajaan, itu bisa menghilangkan pahala walaupun puasanya sah, hanya menggugurkan kewajiban. Aw lima yakhilu bisyahwatin, atau melihat sesuatu yang halal tapi syahwat, ngelihat tembok syahwat Bapak Ibu ya. Iya, atau ngelihat gambar-gambar di tembok di apa aja syahwat gitu. Oh iya, jadi Pak Ustadz begitu, walaupun istri halal dipandangi sendiri siang-siang Bapak Ibu ya, dipelototin terus jadi syahwat ya. Aw lima yakhilu bisyahwatin, memandang sesuatu yang halal tapi syahwat. Apa syahwat itu? Aibi ayal talidha bin nadri. Jadi ketika kita memandang itu ada rasa gairah gitu ya, mungkin gairah pengen istilah kata menggaul dan sebagainya, itu namanya syahwat Bapak Ibu. Kalau mandangnya mandang biasa-biasa aja nggak apa-apa gitu, tapi kalau dipelototin terus gitu ya, nah jadi syahwat Bu. Walaupun istri kita, suami kita halal, tapi kalau Ramadan jangan dulu, siang hari malam hari terserah ibu bapak kayak gitu ya. Nah itu bisa menggagalkan daripada pahalanya puasa. Yang kelima Bapak Ibu, al yaminu al kadzibah, sumpah bohong, sumpah dusta, al halif al kadzib. Jadi orang sumpah jadi saksi tapi bohong. Nah itu ketika kondisinya puasa Ramadan, walaupun puasanya umpamanya sah tapi membatalkan pahalanya. Keenam, qaulu zur wal fuhsyu, qaulu zuri wal fuhsyi wal amalu bihi. Jadi ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jelek yang membuat orang itu menganggap bahwa itu jelek, kotor atau enggak baik lah gitu ya. Nah itu juga sama Bapak Ibu, bisa membatalkan daripada pahalanya puasa. Kata hadis Rasul, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata atau amahu wa syarabahu. Jadi Allah itu, atau orang yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor dan perbuatan-perbuatan yang kotor juga, itu Allah tidak ada kepentingan hajat baginya. Artinya bahasa kasar, Allah sudah nggak nganggep lagi begitu, karena dia itu sudah mengotori daripada ibadah puasanya. Hadirin yang terakhir, sudah 6:30 lewat Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau kesiangan, ini sebagai bekal Ramadan ya Bapak Ibu. Nah, al-qismusani, bagian yang kedua Bapak Ibu, al-muftirat, perkara-perkara yang membatalkan, wahiyya ma yubtilu aslas saumi ya. Aslas saumi, dasarnya puasa, sama niatun. Tadi kan kalau muhbitot
hanya pahalanya yang yang batal, puasanya sah. Lah kalau muftirat, puasanya batal, pahalanya juga batal Bapak Ibu. Iya. Apa saja Bapak Ibu? Al-qismul awal ar-riddah, murtad Bapak Ibu. Jadi Ramadan yang tadinya dia muslim pindah agama, puasanya batal, pahalanya ya batal. Atau maaf, jelek-jelekin Rasulullah, jelek-jelekin Allah mamanya ya, jelek-jelekin Al-Quran, itu saja sudah riddah, sudah murtad Bapak Ibu ya. Puasanya batal, pahalanya batal. Jadi murtad itu bukan hanya hari ini saya Islam, besok kita masuk Kristen, besok masuk Hindu Buddha, bukan hanya itu. Menjelekkan Al-Quran, menghina Allah, menghina malaikat, menghina Rasulullah, itu juga murtad Bapak Ibu gitu. Nah tentang murtad luas, itu diterangkan dalam kitab Sulamut Taufik. Kalau dikaji di sini waktunya sampai duhur nanti ya. Nah itu singgungan saja Bapak Ibu. Satu murtad Bu, jadi pahalanya batal, puasanya batal. Murtad itu wayaqatul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanat ar-ridatu lahdotan wahidatan. Jadi yang namanya murtad di sini yang bisa membatalkan puasa dan juga pahalanya puasa, memutuskan Islam, dalam arti kata dia sudah enggak muslim lagi dengan niat atau dengan ucapan, dengan perbuatan, walaupun murtadnya sebentar. Contoh, orang murtad hanya 1 menit ya Bapak Ibu, puasanya langsung batal, pahalanya batal, dan dia wajib bertobat begitu. Walau kanat ar-ridatu lahdotan wahidatan. Lahdo itu maknanya sebentar, kalau dalam bab khed setetes ya, itulah bahasa Arab Bapak Ibu, maknanya dikondisikan dengan pembahasannya. Al-qismu tsani Bapak Ibu, yang kedua ya, yang bisa membatalkan puasa dan pahalanya puasa ya, apa itu? Al-khaidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdotan minan nahar. Kalau ibu-ibu di siang-siang terjadi haid atau mungkin melahirkan kemudian nyambung nifas, wiladah dan sebagainya, ibu dengan sendirinya puasanya ya batal, pahala puasanya ya batal Bapak Ibu, karena kan nggak puasa lagi. Tapi biar kita tetap dapat pahala Ramadan, bagaimana? Ya kita ngerjain sunah-sunahnya Ramadan. Karena yang namanya haid, yang namanya nifas itu kan sudah karakteristik tabiatnya wanita, nggak bisa dihindarkan kan gitu ya Bapak Ibu. Makanya walaupun ibu-ibu yang haid, yang nifas boleh nggak puasa tapi ngejaga kayak gitu. Jangan sampai makanya di sembarang tempat. Al-muftir asalis yang ketiga al-junun walau wahdotan, gila walaupun sebentar Bapak Ibu. Lagi puasa tiba-tiba gila kayak gitu, puasanya batal, pahalanya batal gitu, besok puasa lagi dan nanti qadha Bapak Ibu. Kemudian al-muftir robi yang membatalkan yang keempat al-igma'u was-sukru, pakai sin kecil ya. Jadi kalau kita nyebut sukron makmun, karena nama kiai ya, Kiai Haji Sukron Makmun, jangan pakai sin kecil, sukron makmun, nanti maknanya mabuk Pak Ustadz ya kan. Sukron sama sukron beda Bapak Ibu ya. Sukron pakai sin bertitik 3 maknanya bersyukur, kalau tanpa titik maknanya mabuk, beda banget ya Pak ya. Itulah bahasa Arab gitu ya, unik Bapak ya. Nah jadi dia itu ihma, kemudian asukru, jadi mabuk, puasa-puasa mabuk atau hilang akal. Kemudian ihma itu ayan, biasanya penyakit itu Bu, yang ngosek-ngosek kayak gitu, ngosek-ngosek habis itu mulutnya keluar cairan putih ya, itu namanya ihma. Nah dengan sendirinya batal puasanya ya, batal pahalanya ya. Nah terus itu yang keempat ya Bapak Ibu. Nah kita lanjut selanjutnya al-muftir al-khamis al-jima ya, ini yang kelima Bapak Ibu. Siang-siang lagi puasa, kalau jima puasanya ya batal, pahala puasa batal. Dan ini dampaknya Masya Allah ya Bu, idza jama'a amidan, ada orang lagi puasa siang-siang idhoi, Ibu ngerti idhoi ya Bu ya, itu puasanya ya batal. Nah kalau memang dia ingat, Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau kita siang-siang ya karena hari pertama lupa gitu ya, kita sama suami nabrak aja kayak gitu, terjadilah jima ya,
itu nggak batal. Kalau bener-bener lupa, ya kan? Kayaknya nggak ada lupa ya Bu ya, gituan. Iya, iya gitu. Ya. Jadi idza jama'a amidan aliman bitahrim. Yang kedua, andaikan orang itu benar-benar nggak ngerti hukum bahwa yang namanya jima bisa membatalkan puasa, memang udah batal. Makanya harus ngaji kan gitu Bapak Ibu ya. Ini tadi ada hubungan tadi yang kita puasa harus ngerti ilmunya. Selanjutnya al-muftir al-khamis, ini lanjutannya tadi ya, mukhtaron bukan karena dipaksa, batola somuhu wa idza fasada somu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asima bihi lisaum tarottaba alaihi khamsata asya. Jadi gini Bapak Ibu, orang yang Ramadan menyengaja membatalkan puasanya dengan jima atau bersetubuh suami istri, dia juga tahu keharamannya. Satu, puasanya batal, pahalanya terhapus, dapat dosa juga Bapak Ibu ya. Nah terus bukan hanya itu saja Bapak Ibu, ini menyebabkan dampak yang ya apa namanya, iya gitu, ada kafar ada sebagainya. Nah sekarang kita kasih kriteria Bapak Ibu. Yang pertama, luhukul ismi, orang yang nyengaja siang-siang itu indohoi maka terjadi dosa. Yang kedua Bapak Ibu, wujubul imsak, walaupun sudah indohoi, habis indohoi puasa lagi Bapak Ibu ya, karena Ramadan adalah wajib dipuasai Bapak Ibu gitu. Yang ketiga, wujubut takzir wa huwa at-tadib minal hakim wa yakunu li ghairi taib. Kalau memang kita tinggal di negara muslim yang benar-benar Islamnya diterapkan sampai menjadi hukum harian, orang yang siang-siang jima Bapak Ibu ini wajib mendapat takzir atau sanksi dari pemerintah. Cuma pemerintah kita kan ya artinya hukum Islam diterapkan hanya sebagian saja. Makanya ya jima ini ya enggak, apalagi nggak ada orang yang tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi nantinya berdampak mendapat takzir atau sanksi. Yang keempat, wujubul qada, tetap wajib qada Bapak Ibu. Yang kelima, wujubul kifarat al udhma, dia membayar kifarat Bapak Ibu ya. Kifaratnya memilih waya ahadu salasati asya'a murattabatan. Kafarat yang tiga itu ya, itu secara bertahap Bapak Ibu. Fala yang takilu ilal khoslati tsaniyah illa idza ajaza amma qablaha. Jadi kifarat tersebut itu urutan, artinya kalau nggak mampu nomor satu boleh memilih nomor dua, nggak mampu nomor dua boleh memilih nomor tiga. Nah apa saja Bapak Ibu? Satu, idku rokobatin mukminatin, memerdekakan budak yang mukmin. Iya, iya betul Pak Ustadz, Pak Kiai. Dulu kan zaman Nabi masih ada budak Bapak Ibu ya. Nah memerdekakan budak itu kan mahal Bapak Ibu ya, ratusan juta atau bahkan mungkin bisa mahal lah gitu ya. Nah karena nggak mampu boleh memilih yang kedua, yaitu siyamu syahroini mutatabi'aini. Iya nggak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Iya jadi sebulan saja bisa kebobolan gitu ya, berat gitu Bapak Ibu. Maka boleh Bapak Ibu milih yang ketiga nih, yang ringan, yang berasnya banyak gitu ya. It'amu sitina miskinan, memberikan makan selama 60 hari 60 orang miskin, likulli miskinin mudun, satu orang miskin satu mud. Jadi kalau orang membatalkan puasa kemudian apa namanya menyengaja dan sebagainya Bu, bukan hanya dosa, bukan hanya batal, bukan hanya terhapus pahalanya, tetapi dia wajib memberikan 60 orang miskin, satu orang miskin itu satu mud dengan makanan pokok Indonesia ya. Kalau kita ya umumnya beras ya kan, malu kan mama ditanya, Pak Ustadz ini bagi-bagi apa? Oh si anu syukuran kan iduhoi gitu kan, itu kan gak enak ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi paling ya rahasia-rahasia saja. Nah terus gini para asatidz, para jamaah sekalian, kemarin saya sempat kaget Bapak Ibu, saya membaca kitab takrib Fathul Qorib belum menemukan Pak Ustadz. Ada santri saya nanya, Pak Kiai ini sebenarnya puasa 2 bulan kan 2 bulannya berturut-turut lah, kalau perempuan bagaimana, kan dia haid ya kan. Nah haid sendiri 1 bulan itu pasti datang Bapak Ibu, saya temukan dalam kitab ini. Iya lah Pak Ustadz, ternyata apa,
di sini ada keterangan di bawahnya mana? Mana tadi? Iya, tadi watajibu hadil kifaratu ala rojuli. Kifarat ini wajib dilakukan oleh laki-laki, ya, la alal mar'ati, bukan ila, maaf ya, salah ketik, itu kelebihan alif, la alal mar'ati. Jadi kewajiban yang namanya kifarat ini ternyata bagi laki-lakinya saja Pak Ustadz. Iya, kenapa? Yang menyebabkan itu kan laki-laki Bapak Ibu ya. Iya, jadi walaupun laki apa istilahnya perempuannya itu tadinya itu seolah-olah punya mau, kalau laki-lakinya enggak duluan ya enggak bakalan terjadi. Ya, ternyata watajibu hadil kifaratu ala rojuli la alal mar'ati. Kifarat ini apakah memerdekakan budak? Pertanyaan tadi kan gini, Pak Kiai, lah kalau perempuan kan ada haid, katanya wajib berturut-turut. Iya ya, di Fathul Qorib saya nggak menemukan, saya kitab lain saya buka, oh ternyata ada keterangan ini khusus bagi laki-laki Pak Ustadz ya. Laki-laki kan gak haid, perempuan kan haid Bapak Ibu ya. Nah kalau 2 bulan harus berturut-turut, sementara ibu haid paling nggak seminggu, 2 bulan berarti 2 minggu mamanya. Nah ini bagaimana pengerjaan 2 bulan yang tatabu, yang berturut-turut? Oh ternyata wajibnya bagi laki-laki ibu ya. Nah makanya ibu jangan mancing-mancing sama bapak kalau lagi Ramadan gitu ya. Nah iya, takut memberatkan bapak begitu ya, gitu. Nah watakarroru al kifaratu bitaqarruril ayami. Kifarat ini ya dikenakan itu pada setiap pengulangan. Maaf, umpamanya dia membatalkan 1 hari dengan jima ibu, ya maka andaikan dia ngambil yang 2 contoh tadi, memerdekakan budak yang mukmin. Lah kalau jimanya 2 hari gitu kan, hari pertama jima, kedua jima, padahal dia udah tahu bahwa jima di siang-siang Ramadan bisa mengakibatkan seperti itu, ya berarti double, 1 hari 2 budak, 1 hari 1 budak, 2 hari 2 budak. Lah kalau ngambilnya versi yang puasa, 1 hari 2 bulan berturut-turut, 2 hari ya 40 hari kan gitu, iya gitu ya kan, 2 bulan ya 40 hari, maaf 4 bulan ya kan, iya 4 bulan maaf. Jadi watakarroru al kifaratu bitaqarruril ayam. Kifarat ini berulang kali dengan berulang-ulangnya hari ya. Jadi kifarat ini ditanggungkan kepada orang yang melanggar siang-siang di bulan Ramadan jima itu dengan menghitung hari ya Bapak Ibu begitu. Lah kalau tadi ngambil versi yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, ya didobel kan begitu ya. Nah jadi mungkin 60 orang miskin, 1 orang 1 mud, berarti berhubung 2 kali ya 1 orang 2 mud kan begitu. Dan kayaknya ini paling ringan, tapi ya jangan kita remehkan ya Bapak Ibu, sebab tadi kan walaupun ada kifarat kan tadi asimun, berdosa. Jadi ya kayaknya kita nggak etis gitu. Walaupun ada juga ya wakilah sahabat Rasul, wakilah sahabat Umar itu ceritanya kan nanya, ya Rasul, apakah puasa ini sehari semalam orang itu nggak boleh barengan, nggak boleh jima? Ya boleh, kalau sudah masuk maghrib ya boleh-boleh aja. Nah itu diceritakan sahabat Umar maghrib bukannya bukan pakai kolok gitu ya Bu, bukan pakai takjil ya kan, takjilnya langsung kentu kayak gitu ya, langsung jima begitu. Nah itu ada yang meriwayatkan seperti itu, tapi memang sah-sah saja, memang sudah masuk huruf, sudah masuk huruf samsi, memang sudah boleh membatalkan puasanya. Nah Bapak Ibu itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya tadi ada materi yang belum sempat dijelaskan karena waktunya sudah habis, sudah mau jam 7. Saya persilakan kepada Sohibul Baromij, barangkali mungkin ada pertanyaan kita jawab. Kalau belum bisa jawab ya kita baca kitab-kitab lagi ya. Fadhol Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, dari keterangan Ustadz tadi apakah ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usahanya pedagang Ustadz. Iya Bu. Tapi warung saya tutup. Ada pekerja minta kopi, gimana tuh Pak?
Oh iya. Di sebelahnya saya kan kasihan, tapi kan saya puasa. Gimana tuh Ustadz? Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab lain Bu, cuman kitabnya namanya saya lupa, ini dalam tambahannya kitab Fathul Qorib, saya jelaskan langsung. Di bulan Ramadan itu kita tidak boleh memberikan makanan di mana makanan itu dikonsumsi oleh orang baik muslim maupun tidak muslim. Jadi ibu nggak boleh ibu bulan Ramadan, apalagi yang minta kopi itu orang Islam. Bahkan kalaupun toh kita ngasih non muslim yang nggak wajib berpuasa, itu pun nggak boleh. Artinya kitanya yang kena dosa gitu. Beda kalau kita ngasih makanan nih, karena ngasih kan ada dua, ada yang ngasih karena mau langsung dimakan, ada ngasih yang buat nanti malam buat buka puasa gitu kan. Mamanya ibu ngasih tetangganya, Bu ini alhamdulillah dari rezeki nih ada buah-buah, apa jeruk, apa salak, apa pisang, ya kan, buat buka puasa, itu nggak apa-apa kan, itu kan sedekah. Tapi kalau punya karyawan minta kopi atau bahkan kita ngasih ya tanpa dia minta, itu dalam kitab fikihnya itu tidak boleh ibu. Jadi makanya ketika mau Ramadan ibu terang-terangan saja, Bu, Pak, maaf ya ini kan Ramadan, urusan kewajiban kita masing-masing ya, kita sama-sama punya kewajiban. Jadi sebelum masuk Ramadan ibu kasih informasi biar dia tidak tersinggung. Kita semua muslim kuat sehat semuanya wajib puasa. Jadi Ramadan saya free, tidak bisa ngasih kopi gitu. Persoalan bapak nggak puasa itu urusan bapak, bukan urusan saya gitu. Yang penting Ramadan yang biasanya hari-hari biasa ada jatah sarapan, ada jatah kopi dan segala macam, dibilangin karena Ramadan maaf saya nggak bisa ngasih kopi ya, kayak gitu. Yang penting kalau diganti dengan lain mungkin, tapi kalau niatnya buat ngopi juga nggak boleh juga ya. Artinya ada ganti mungkin tunjangan ya kan, tapi niatnya ngasihnya bukan karena untuk makan siang, itu nggak apa-apa gitu. Mungkin contoh ya, biasanya Ramadan ada jatah sarapan, jatah kopi, tapi diganti, Mas, Bang, Pak, biasanya kan Ramadan ada jatah kopi, jatah sarapan, berhubung saya nggak ngasih nih, saya ganti duit, tapi niat saya bukan mempersilahkan kamu untuk siang-siang makan, bukan ya, tunjangan lah sebagai gantinya, tunjangan siang biasanya ada sarapan gitu ya Bu ya. Jadi tidak boleh Bu, baik yang dikasih orang Islam maupun tidak Islam. Saya mau buka cuman lama, mendingan saya jawab saja ya Bu ya. Ya saya sudah membaca ini di kitab ini ada itu permasalahan. Oh ya kalau nggak salah dalam kitab Mukhtarul apa namanya Bidayatul Murtasyidin ya, kitab ulama kontemporer gitu. Jelas ya Bu ya. Ya silakan ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pak Ustadz, mohon penjelasannya mengenai doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa ya Bu. Yang dohaba zoma'u wabtalitil uruku watabatal ajru insyaallah. Tagnya gimana Bu? Kita kan ada doa buka puasa Allahumma lakasumtu. Iya. Sementara saya pernah mendengar ada lagi yang dohaba zoma'u wabtalitil uruku wastabatal azru insyaallah. Iya, mungkin kalau ada tulisannya langsung, yang intinya sih kalau saya dengar dari doa yang ibu sampaikan, intinya tadi apa ya, sabatal qulub. Oh iya ya, ya jadi doma, jadi kita ini iya bersyukur kepada Allah yang sudah menghilangkan haus kita Pak Ustadz ya. Artinya itu doa menunjukkan rasa syukur kita. Begitu kita masuk maghrib, Allah lah yang sudah menghilangkan rasa haus kita karena kita ini berbuka puasa. Dan lanjutannya tadi ada kulub-kulub gitu ya, hati Bapak Ibu, agar hati kita ini imannya tambah mantap, tambah istiqomah di dalam ibadah. Memang doa-doa sebelum buka puasa itu tambahnya bervariasi, tapi yang umum asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Terus berapa kali itu juga doa-doa yang disunahkan sebelum berbuka puasa.
Insya Allah nanti, dulu saya pernah bagi-bagi. Iya, tahun lalu udah saya bagi-bagi Bapak Ibu, cuman mohon maaf kan ini doa tahunan, ujungnya saya lupa Bapak Ibu, maaf ya. Tapi yang umum tadi syahadat. Ya, itu ya Bu. Yang Ibu yang tanya makna doa sudah ya? Ya, sudah jelas. Iya Pak Ustadz, maksud saya apakah boleh dipakai karena doa dua-dua ini Allahumma lakasumtu. Oh iya. Dan tadi yang saya sebut dahaba itu bolehkah dipakai? Oh iya, kalau doa ini ya seingat saya itu lanjutannya atau sesudah doa yang lakasumtu Bu. Ya Allah apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan terus sampai ujung, habis itu lanjutannya doa itu. Ya, jadi dibaca setelah buka puasa. Ya, bukan sebelum gitu. Karena kan hausnya jadi hilang. Jadi puasa sudah selesai kayak gitu. Ya. Iya, betul. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang saya hormati, di dalam bulan Ramadan itu ada kita mengerjakan sholat sunat tarawih yang 20 rakaat ditambah dengan witirnya 3 rakaat. Ada di salah satu tempat mengerjakan sholat sunat tarawih itu 8 rakaat dan 3 witir. Apakah yang 8 rakaat itu termasuk sholat tarawih? Apakah hanya sholat qiyamul lail saja? Saya mohon penjelasannya dari Ustadz. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di dalam riwayatnya dulu itu Rasulullah memang mengejarkan sholat tarawih Bu di masjid yang bareng-bareng sama sahabat. Itu memang begitu mendapat 8 rakaat beliau pulang mengerjakannya di rumah, nerusin. Supaya apa? Supaya kejadian seperti ini, karena yang namanya sholat tarawih itu kan memang sunnah muakkadah atau sangat digiatkan oleh Kanjeng Nabi, supaya nanti kesininya tidak dianggap wajib oleh umat Rasul, maka Rasulullah tidak lengkap semua dikerjakan di masjid. Nah, ulama istimbat, ulama menyimpulkan bahwa sholat sunat tarawih yang dikerjakan oleh Rasulullah riwayatnya yang sahih itu 20 rakaat Ibu, 2 salam 2 salam. Nah 10 salam baru ditambah witir 3. Adapun umpama ada orang sholat tarawih hanya 8, 2 salam 2 salam sampai 4 ya, hukumnya itu begini Bapak Ibu, yang tidak dianggap tarawih itu 4 rakaat langsung salam menyerupai sholat isya. Nah kalau cuma 4 berarti tarawih sih tarawih tapi kurang Bapak Ibu, jadi kurang 2 salam 2 salam kayak gitu ya. Dia kan niatnya memang tarawih, jadi kurang lah. Kalau yang namanya kurang gimana gitu Bu, sedangkan Rasulullah sendiri ngerjainnya itu 20 kayak gitu. Nah tapi kalau prakteknya beda dengan Rasulullah maka qiyamul lail. Bahkan ulama-ulama pun sepakat yang namanya sholat sunnah di waktu malam itu tidak ada yang 4 rakaat seperti isya langsung salam. Yang namanya sholat sunnah di malam hari itu semuanya 2 rakaat salam gitu. Sebab ada yang prakteknya seperti sholat isya Ibu. Nah 4 rakaat baru salam. Nah itu bukan tarawih, namanya qiyamul lail gitu. Bahkan nggak bisa dikatakan hajat, nggak bisa dikatakan tahajud. Ya sholat mutlak saja. Ya sholat yang tidak ada nama tertentu kayak begitu. Nah kalau tadi yang 8, 2, 2, 2 cuma 4 kali kemudian witir berarti kurang. Kita kan nggak mau dikatakan kurang ya Bapak Ibu. Orang korban saja itu disunahkan yang lengkap. Maksudnya kita kurban pakai sapi ya kan, kepalanya ada, kakinya ada, badannya bagus. Nah taraweh ibadah yang sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah, kita usahakan yang sesuai dengan Rasulullah seperti itu. Makanya tadi terus gimana pahalanya Pak Kiai, Pak Ustadz? Ya kalau pahala kan memang urusan Allah. Kalau kita niatnya ikhlas baik ya tetap pahala, tapi bukan seperti pahalanya tarawih yang lengkap begitu Ibu gitu. Nah kalau mungkin ada ulama yang mengatakan bukan tarawih, ya bisa juga karena tidak sesuai dengan prakteknya Rasulullah yang ada 10 kali salaman atau 20 rakaat. Nah
cuman supaya tidak ekstrim 8 rakaat dengan praktek 2-2 ya, itu tarawih yang kurang kayak gitu. Soalnya kadang ada ustadz ditugaskan tarawih di masjid tertentu, DKM-nya pesen gitu, Pak Ustadz di sini 8 rakaat gitu ya, 2 salam, habis itu witir. Lah Ustadz yang pengen ngejaga 20 di rumah nerusin Pak Ustadz nerusin lagi kayak gitu ya. Kalau nggak diterima ya kita takut nggak ngormatin orang ya, nanti bagaimana ya udah jalanin, yang penting nanti kita lengkapi sendiri di rumah, umpamanya begitu. Jadi kurang Bu Haji. Nah yang prakteknya 4 rakaat bukan taraweh. Rasulullah mencontohkan taraweh 2 rakaat ya, di masjid dan di rumah jumlahnya ada 10 salaman. Begitu ya Bu Haji ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Mau tanya, kalau untuk para pedagang makanan di bulan Ramadan itu sebaiknya menurut Islam boleh berjualan seperti apa ya Pak Ustadz ya? Maksudnya jamnya atau gimana? Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini berarti kalau saran jualan makanan yang mateng ya Bu ya, buat yang dimakan siang itu tentunya mengukur daripada adat dan tradisi masing-masing negara. Kalau di negara kita umumnya jualan jam 5 atau jam 4, umumlah bahwa masyarakat kita mayoritas walaupun jam 4 tidak mungkin orang itu beli untuk buka puasa. Kita pun niatnya juga untuk buka puasa Ibu. Jadi kalau masyarakat kita umumnya jam 4, setengah 5, pokoknya bada asar lah gitu, maka kita tidak terkena dosa. Karena niat kita sendiri juga pertama jualan bukan karena untuk nyediain orang yang nggak puasa, kita niatnya untuk orang yang memang buka puasa. Dan yang kedua melihat daripada adat, kan al adatu muhakamah dalam kitab atau dalam usul fikih, yang namanya adat, yang namanya tradisi sebuah masyarakat selagi tidak mengandung keharuman ya bid'ah dan sebagainya, maka boleh dipegang. Kadang ada sih yang memang ekstrim dalam arti kata harus jam maghrib gitu ya. Kadang kan mungkin contoh nih gini Bapak Ibu, kalau kita jualannya pas maghrib, kita kan tradisinya di masjid-masjid jam 5 panitia sudah buat nyiapin siap-siap ya Bu ya. Nah kalau pas maghrib kan repot juga Bapak Ibu. Makanya ngelihat adat tradisi masyarakat Islam di situ. Kalau memang umumnya bada asar ya nggak apa-apa, al adatu muhakamah, adat bisa dijadikan hukum yang menjadikan orang itu tidak berdosa. Iya benar. Iya gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama Bu. Ya cukup ya Pak Ustadz. Ya cukup, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain ya terkait ini bisa WA atau SMS kata Pak Ustadz. Kalau bahasanya orang dulu bukan SMS kayak gitu ya. Ya mungkin boleh Bu. Kalau ya ini kan demi ilmu ya Bu. Kalau ada yang tidak paham boleh nomor saya pakai WA, insya Allah selagi saya ada kesempatan saya jawab untuk niat ibadah. Itu di atas ada nomor saya, atau bisa nanya DKM juga bisa. Demikian Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Cuman sebelumnya Al-Fakir secara pribadi barangkali selama mengisi pengajian walaupun sebulan sekali, bila mana ada kekhilafan, ada kesalahan ya Bu ya, namanya manusia ini tempatnya salah, khilaf, lupa dan sebagainya. Bahkan ada ulama yang mengatakan man katsura kalamuhu kasuro jadi barang siapa yang banyak ngomongnya maka banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Katsura dzunubuhu. Nah bila mana ada kekhilafan dari ucapan, haliyah dan makuliyah dan sebagainya, mohon dibukakan pintu maafnya kepada Bapak Ibu semuanya, karena insya Allah kurang lebih 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih sehat, panjang umur,
bisa melaksanakan dengan istiqomah dan betul-betul ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li umrina wa barik lana li ulumina, barik lana li ta'alimina, barik lana li majlisina ya Allah. Allahumma ya Allah barik lana fi syahrina syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.